Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat sore semua teman-teman sekalian dan saudara-saudara sekalian. Sekarang kita balik lagi, come back, learning and teaching with Azmi Octaviano bersama Pak Azmi. Sekarang kemarin kita sudah melewati episode pertama dan kedua tentang badminton. Sekarang kita akan belajar hal baru, yaitu pelajaran dalam IPS, yaitu sosiologi tentang pergaulan bebas. Kita tulis dulu ya. Pergaulan bebas. Nah, kira-kira apa sih yang menjadi faktor pergaulan bebas? Nah, pertama nih kita coba cek ya, faktor atau penyebabnya. Faktor. Nah, pertama ada ekonomi. Nah, ini salah satu dampaknya. Jadi, pergaulan bebas terjadi karena maraknya ekonomi di Indonesia. Jadi mereka ingin mencoba hal-hal yang baru. Kadang pendapatannya kurang dari orang tuanya, atau mungkin sang anak tidak mendapatkan jajan, jadi keuangannya juga cukup terbatas. Makanya ekonomi salah satu faktor penyebab, karena mereka kekurangan. Karena kesenjangan yang terjadi di Indonesia sangatlah besar. Yang miskin makin miskin, yang kaya semakin kaya. Nah, itu roda yang terjadi di Indonesia. Nah, yang kedua, ini salah satunya. Bisa kita lihat. Nah, broken home. Jadi, apa yang maksud broken? Jadi rumahnya rusak. Jadi, di mana antara situasi keluarga, yaitu antara ortunya, misalkan papa dan mamanya itu, ibu dan ayahnya selalu saja bertengkar, dan selalu saja ada pertengkaran yang terjadi dalam rumah ini. Bahwa keluarga kita ibaratkan itu seperti keluarga cemara yang selalu mencintai, menyayangi, dan memberikan kasih sayang di rumahnya. Makanya itu filosofinya. Tapi broken home ini kadang banyak yang terjadi di Indonesia, dan bisa kita bilang mungkin ada sekitar 60% yang terjadi di Indonesia. Nah, yang ketiga, ini sering terjadi, yaitu media sosial. Jadi dampaknya generasi Z sering menggunakan media sosial untuk hal-hal kadang yang tidak penting, kadang bisa berbau negatif, kadang yang bisa berbau toksik. Nah, ini berbahaya. Jadi pergaulan bebas ini mencakupnya media sosial. Kadang kita berteman dengan orang luar, kadang cangkupannya bisa berbahaya. Nah, yang keempat juga masuk, yaitu kurangnya kita edukasi agama, bahwa pentingnya bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi kalau ada Al-Quran itu dibaca, jangan hanya ditaruh di lemari. Kalau waktunya sholat itu sholat. Jadi gara-gara dampak ketiga dari media sosial ini, masuknya ke agama. Jadi kalau sholat itu kan adalah tiang agama, kawan-kawan. Jadi jangan sampai ini agama ini kita lewatkan. Jadi kurangnya edukasi agama. Nah, yang kelima bisa dibilang salah satunya ini cinta. Kadang anak muda dibutuhkan dengan cinta. Bahwa ada faktor penelitian yang mengatakan 10-20 tahun ke depan, anak SMP dan SMA pacaran itu tidak akan ada gunanya. Nah, jika kalian sedang single, itu bagusnya kita hidup fokus dulu mencari pekerjaan kita, membantu orang tua kita, menambah ilmu pengetahuan kita untuk mempersiapkan generasi masa depan yang cerah. Bukan kita berpacaran untuk hal-hal yang tidak negatif, bahwa ujung-ujungnya akan putus, bahkan menimbulkan hal-hal dampak negatif lainnya. Nah, ini berbahaya. Nah, ada solusinya.
kita masuk ke sini. Solusinya ini penting. Pentingnya kita mengenali diri kita sendiri, bahwa diri kita itu seperti apa. Jadi jadilah diri kalian sendiri. Jangan mengikuti perkataan orang lain, jadi kalian itu berubah. Makanya kalau kita bertemanlah itu harus memilah dan memilih. Jadi kita harus bisa memilih teman yang baik dan mana teman yang buruk. Kalau teman itu membawa dampak baik, sering berprestasi, juara agama, juara kelas, membawa dampak positif, maka dekatilah dia. Tapi jika teman itu buruk, mempunyai dampak negatif bagi kita semua, mengeluarkan kata-kata toksik, merokok, tawuran, itu makanya jangan, dan itu berbahaya. Nah ini yang bisa kita bilang faktor kenali diri kita. Dan yang kedua, nah ini, pengawasan orang tua sangatlah penting terhadap media sosial. Jadi kita harus mengawasi anak-anak kita bahwa perkembangan media sosial mereka seperti apa, bahwa mereka menggunakan gadget untuk hal yang positif atau kegiatan negatif. Nah ini pengawasan sangat penting. Nah terus yang ketiga, kita harus melakukan kegiatan yang positif. Jadi kita hidup di dunia ini diberikan nyawa hanya satu dan waktu 24 jam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita melakukan kegiatan yang positif, bukan yang negatif. Maka jadi jangan anggap dunia ini hanya sepele, tapi ajang kita berkompetisi, berlomba-lomba dalam kebaikan. Makanya lakukan kegiatan yang positif, mengaji, membantu orang tua masak, membantu kakek-kakek menyeberangi jalan, terus membantu adik mengaji, mengerjakan soal ujian. Nah itu hal yang positif. Jadi jauhilah hal negatifnya, merokok, tawuran, terus minum alkohol, bertempur, bertarung. Nah itu berbahaya. Jadi kita harus melakukan kegiatan yang positif dan tidak berbau negatif. Nah, terus bisa kita bilang solusi keempat, kita harus, nah ini penting, pentingnya kita berkata no, say no. Kenapa say no? Kita harus berani berkata tidak kepada orang atau teman sebaik kita yang mengajarkan kita untuk hal negatif. Jadi kita harus berani speak up. Jadi jangan hanya diam saja. Bahwa pentingnya kita untuk mengatakan tidak kepada orang lain. Jadi jangan jadi orang yang gak enakan. Jadi orang gak enakan itu apa ya? Bisa saya bilang sendiri itu susah. Kita mau gini, dia begitu. Jadi kita orang yang gak enakan. Kita harus jadi orang say no. Kalau memang kegiatan itu baik, maka lakukanlah. Tapi jika kegiatan itu menimbulkan efek negatif, maka hindarilah. Nah itu. Jadi ini faktor dari pergaulan bebas. Karena riset mengatakan bahwa pergaulan bebas ini mencakup. Ini sudah terkena dari berbagai tingkatan. Bisa SD, SMP, terus SMA, bahkan yang terakhir mahasiswa. Kalau kata orang dulu, banyak anak banyak rezeki, tapi sekarang banyak faktor hamil di luar nikah. Nah ini bahaya. Anak SD aja sekarang udah pacaran, anak SMA ngelihat anak SMP pacaran, anak SD sama ngelihat anak TK pacaran. Nah ini maraknya pergaulan bebas. Jadi hidup itu jangan hampa guys, tapi bilangnya apa ya, kita hidup di dunia ini punya tujuan, kita punya purpose. Jadi ada tujuan yang kita raih. Jadi hidup ini bukan hanya untuk bersenang-senang, tapi ada tujuan. Terus ada masa depan yang ingin kita capai. Masa
depan. Nah ini penting. Terus generasi, bagaimana generasi kita ingin berkembang jika anak mudanya hanya bisa begini saja dan tidak tahu apa-apa? Apakah kita akan dikalahkan oleh AI? Bagaimana negara ini mau berkembang bahwa kitanya saja seperti itu? Indonesia, bagaimana negara mau berkembang? Maka itu faktornya: ekonomi, broken home, media sosial, agama, love. Terus solusinya itu dari semua kesimpulan bisa saya dapatkan bahwa pentingnya itu kita untuk mengenali diri kita. Kita tahu siapa kita. Kita harus berani berkata tidak kepada orang lain. Dan kita harus melihat dampak dari positifnya. Jika kita lihat orang pacaran, maka janganlah pacaran, karena kita sudah mengetahui dampaknya. Jauh-jauhnya bakal putus dan menambah dosa menuju gerbang kita menuju zina. Ini bahaya. Jadi mengajilah, ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Bantulah orang tua kita. Bisa berdoa dan berikhtiar. Ingat, di atas langit masih ada langit. Hidup ini cuma sekali. Nyawa kita cuma satu. Diberi waktu 24 jam untuk melakukan kebaikan, bukan hal yang negatif. Maka manfaatkanlah waktu itu dengan sebaik-baiknya. Karena kita diberi waktu 24 jam ini. Karena waktu itu emas, waktu itu gold, jadi tidak akan terulang kembali. Maka jadi jangan sampai kita orang punya pendirian, mau dari cowok atau cewek, kalau diajak pacaran jangan mau, udah tahu dampaknya negatif. Jadi buat apa? Karena gak akan ada gunanya juga. Nah sekian itu yang saya bisa sampaikan. Semoga ini bisa menambah ruang pengetahuan kita tentang pergaulan bebas. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.